UPTK 4259767668230333. Saat ini saya menjabat sebagai asisten ahli di program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di bidang akuntansi, kemudian studi akuntansi, magister akuntansi dengan fokus pada bidang konsentrasi akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, audit, perpajakan, dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, saya mengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah, pengantar akuntansi, akuntansi sektor publik di program studi akuntansi S1 UNM. Saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang interaktif berbasis studi kasus atau konseptual, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikan di dunia kerja. Pada aspek penelitian, saya aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dengan topik 2 artikel jurnal internasional terakreditasi terkait tata kelola keuangan, sebagai bagian dari komitmen saya dalam mengembangkan keilmuan di bidang akuntansi. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, saya juga terlibat dalam kegiatan pelatihan literasi keuangan bagi UMKM, pendampingan penyusunan laporan keuangan desa, dengan harapan ilmu yang saya miliki dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menjadi dosen bagi saya bukan sekedar profesi, melainkan panggilan untuk terus belajar dan membagikan ilmu kepada generasi penerus. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian demi mendukung kemajuan Universitas Negeri Makassar dan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya kita sudah mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana Sistem Informasi Akuntansi itu yaitu sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan, pengendalian, dan perencanaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, sistem teknik dokumentasi di sini menjelaskan tentang bagaimana sistem bekerja, mencakup siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, kapan proses berlangsung, dan di mana dilakukan, mengapa dibutuhkan, serta bagaimana data dimasukkan, diolah, disimpan, dihasilkan menjadi informasi dan dikendalikan. Kemudian dalam praktiknya dokumentasi sistem sering berupa diagram, bagan alir, tabel atau representasi grafis dari data dan informasi. Menjelaskan mengenai komponen sistem serta interaksinya. Selanjutnya, di sini ada diagram arus data, di mana diagram arus data sini menjelaskan grafis dari arus data dalam organisasi meliputi sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sumber data di sini entitas yang menghasilkan atau mengirim data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kemudian tujuan data di sini entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Kemudian ada arus data. Arus data di sini pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuannya. Tempat atau media penyimpanan data sistem. Kemudian di sini ada gambar dari ketiga elemen ini. Kombinasinya sini memperlihatkan bagaimana data diproses, membuat diagram arus data selalu menggunakan simbol-simbol yang sudah dimengerti oleh pengguna sistem. Di mana sini orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sinkis. Kemudian di sini ada arus data, simbolnya seperti tanda panah. Arus data ke dalam atau keluar, proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Maksudnya di sini data dari input ke output diwakili oleh lingkaran, seringkali disebut sebagai gelombang bubble. Kemudian ada
sebuah informasi, dan informasi tersebut akan memberikan informasi kepada para pengguna yang menggunakan sistem informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram proses bisnis, di mana di sini pedoman mempersiapkan diagram proses bisnis ini memiliki 7 langkah. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dan memahami proses bisnis, kemudian mengabaikan komponen-komponen tertentu, kemudian memutuskan beberapa menisan yang dimasukkan, kemudian mengelola bagan alir, kemudian memasukkan setiap proses bisnis. Selanjutnya kita akan menggambar sketsa kasar. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita gambar salinan final DPB.